Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evidianisa Fitri dengan NIM 08011382025107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya pada mata pelajaran Biostatistika. Di sini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Analisis Regresi Logistik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian malaria pada balita di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Dengan nama penulis jurnal adalah Maria Pemuni, Christina B.R. Ginting, dan Arianto. Volume dan halaman jurnal adalah volume 20, nomor 1, halaman 1 sampai 11, yang dibuat pada tahun April 2016. Yang saya dapat dari jurnal ini, tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya hubungan antara tipe dinding rumah, tempat perindukan nyamuk, keberadaan ternak, penggunaan kelambu, pendidikan ibu, penghasilan orang tua, riwayat malaria, dan kontak ke pelayanan kesehatan terhadap kejadian malaria pada balita, menentukan rasio odds berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menentukan faktor yang lebih dominan berdasarkan nilai rasio odds penyebab kejadian malaria pada balita yang berguna untuk informasi bagi Dinas Kesehatan dan juga pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dalam penanggulangan menekan jumlah angka kesakitan penderita malaria pada balita. Adapun subjek penelitian pada jurnal ini adalah data penyakit malaria yang menyerang balita di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Metode yang dilakukan pada penelitian kali ini menggunakan metode analisis regresi logistik, yang dimana di dalam analisis ini akan dilakukan uji simultan, uji parsial, dan interpretasi model. Beberapa variabel penelitian yang digunakan adalah tipe dinding rumah X1, tipe perindukan nyamuk X2, keberadaan ternak X3, penggunaan kelambu X4, pendidikan ibu X5, penghasilan orang tua X6, riwayat malaria X7, kontak ke pelayanan kesehatan X8, dan kejadian malaria pada balita Y. Sehingga untuk variabel X-nya kita mempunyai 8, dan untuk variabelnya kita punya 1. Dengan dugaan hipotesis penelitian adalah H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan BJ sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Atau artinya tidak ada pengaruh antara X dengan Y. Dan hipotesis H1 adalah minimal ada 1 BJ tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Artinya ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Berikut isi review dari jurnal yang saya tampilkan, yaitu di daerah endemis malaria, angka kesakitan dan angka kematian malaria lebih banyak terjadi pada balita. Balita adalah kelompok usia yang paling rentan terinfeksi parasit malaria karena balita memiliki faktor imunitas yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa, termasuk di daerah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Menurut data profil kesehatan Kabupaten Sumba Barat, kasus malaria sejak tahun 2010 sampai 2013 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2010. Yaitu pada tahun 2010, API atau Annual Parasit Incidence sebesar 40 per 1000 penduduk atau 4.321 kasus. Tahun 2011 sebesar 21 per 1000 penduduk atau 2.390 kasus. Tahun 2012, API sebesar 37 per 1000 penduduk atau 4.326 kasus. Pada tahun 2013, sebesar 32 per 1000 penduduk atau 4.039 kasus. Dan pada tahun 2014, sebesar 25 per 1000 penduduk atau sekitar 2.974 kasus. Dengan jumlah kasus malaria tertinggi di Puskesmas Kabukarudi pada tahun 2013 sebanyak 939 penderita dan 491 terjadi pada usia balita, dan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari permasalahan kejadian malaria, penting untuk mengetahui hubungan kejadian malaria dengan faktor yang mempengaruhinya, agar mempermudah penanggulangan masalah kejadian malaria pada balita.
Oleh karena itu, salah satu model yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kejadian malaria dan faktor yang berpengaruh adalah model statistik, yaitu model regresi logistik. Dari jurnal yang saya baca, menurut kesimpulan penelitian adalah dari hasil analisis regresi logistik diperoleh satu, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian malaria pada balita adalah tipe dinding rumah, tempat perindukan nyamuk, keberadaan ternak, penggunaan kelambu, riwayat malaria, dan kontak ke pelayanan kesehatan. Yang kedua, berdasarkan nilai odds rasio kejadian malaria pada balita, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah tipe dinding rumah dengan odds rasio 6028 dan resiko kejadian malaria pada balita memiliki tipe dinding rumah dari bambu atau papan adalah sebesar 6028 kali dibandingkan dengan balita yang memiliki tipe dinding dari tembok. Tempat perindukan nyamuk dengan odds rasio 3.501 dan resiko kejadian malaria pada balita yang jarak rumahnya lebih dari 50 meter dari tempat perindukan nyamuk adalah sebesar 3.501 kali dibandingkan dengan balita yang jarak rumahnya kurang dari 50 meter dari tempat perindukan nyamuk. Tempat perindukan nyamuk ini bisa contohnya tempat pembuangan sampah, kali, atau got segala macam yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Selanjutnya adalah keberadaan ternak. Keberadaan ternak dengan odds rasio 4.262 dan risiko kejadian malaria pada balita yang memelihara ternak dengan jarak di bawah 50 meter dari rumah adalah sebesar 426 kali dibandingkan dengan balita yang jarak rumahnya di atas 50 meter dari lokasi pemeliharaan ternak. Pemeliharaan ternak juga termasuk salah satu pengembangbiakan nyamuk yang lumayan sering terjadi karena ketika kita melihara ternak itu kan otomatis ada kotoran ternak, tempat-tempat makanan kan ternak yang itu nggak terlalu kita bersihkan setiap hari dan itu menjadi tempat untuk nyamuk biar berkembang biak gitu. Selanjutnya adalah penggunaan kelambu dengan odds rasio 7.772 dan resiko kejadian malaria pada balita yang tidak rutin menggunakan kelambu adalah sebesar 7.772 kali dibandingkan dengan balita yang rutin menggunakan kelambu saat tidur. Kelambu untuk balita itu sungguh membantu dalam mencegah malaria karena ketika balita tidur, para nyamuk pasti akan mengincar dia, sehingga kita memerlukan kelambu untuk mencegah nyamuk mendekati balita. Selanjutnya, riwayat malaria dengan odds rasio 3.075 dan risiko kejadian malaria pada balita yang ada riwayat malaria adalah 3.075 kali dibandingkan dengan balita yang tidak ada riwayat malaria. Kontak ke pelayanan kesehatan dengan odds rasio 3.976 dan resiko kejadian malaria pada balita yang tidak rutin kontak ke pelayanan kesehatan saat sakit adalah sebesar 3.976 kali dibandingkan dengan balita yang rutin melakukan kontak ke pelayanan kesehatan saat sakit. Berdasarkan nilai odds rasio di atas, faktor yang paling dominan mempengaruhi kejadian malaria pada balita adalah tipe dinding rumah dan penggunaan kelambu karena faktor ini mempunyai nilai odds rasio yang paling besar. Tipe dinding rumah yang berpengaruh dalam pengembang penyakit malaria. Karena kalau kita terbuat dari tembok, otomatis nyamuk tidak akan memiliki celah untuk masuk. Tidak terlalu banyak nyamuk yang bisa mendekati si balita. Sedangkan jika rumah dindingnya terbuat dari kayu bambu yang memiliki celah, kemungkinan besar itu akan menjadi tempat masuknya para nyamuk malaria. Begitu juga dengan kelambu, pemasangan kelambu. Selanjutnya di sini adalah kesimpulan dari review yang saya baca adalah bahwa yang paling mempengaruhi kejadian malaria adalah tipe dinding dan pemasangan kelambu. Karena seperti yang kita ketahui, penyakit malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk, sehingga penting untuk selalu membersihkan rumah dan sekitar, terutama rumah yang memiliki halaman yang banyak tanaman.
Pentingnya vaksin malaria untuk para balita, dan jangan biarkan air tergenang karena itu tempat jentik-jentik nyamuk. Untuk yang memiliki halaman rumah, yang memiliki kebun, memiliki pohon-pohon, atau memiliki hutan di sekitarnya, alangkah lebih baiknya untuk selalu memasang kelamu pada balita dan juga menjaga kebersihan rumahnya dengan cara kalau di dalam ember ada air yang tergenang, lebih baik dibuang, jika tidak itu akan menjadi tempat jentik-jentik nyamuk berkembang biak. Selanjutnya adalah pesan dan kesan untuk jurnal ini. Jurnal ini sangat dibutuhkan oleh para orang tua yang punya anak balita atau yang akan menjadi orang tua dan juga berguna untuk di bidang kesehatan. Orang tua bisa lebih waspada terhadap penyakit malaria ini dan mencegah timbulnya nyamuk malaria. Dan untuk di bidang kesehatan, guna bagi para dokter, bidan, atau suster, terkhususnya yang berada di puskesmas-puskesmas daerah-daerah tertentu, agar bisa melakukan penyuluhan setiap bulannya untuk menghimbau gerakan hidup bersih, hidup sehat, agar terbebas dari nyamuk malaria. Dan himbauan untuk cara mengatasi penyakit malaria tersebut. Sekian review jurnal dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.